Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini di mata kuliah Keamanan Komputer Jaringan bersama saya Aisyah Kamaladewi yang akan menjadi instruktur pada video kali ini. Pada video ini saya akan bahas mengenai footprinting, mulai dari apa itu footprinting, apa saja jenis footprinting, sampai kita nanti akan melakukan percobaan dengan menggunakan Kali Linux. Apa itu footprinting? Footprinting adalah segala kegiatan mengumpulkan informasi target yang akan dihack sistemnya sebelum kita melakukan penguasaan sistem hacking. Footprinting juga dapat dikatakan sebagai seni mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan target yang akan diserang. Menurut Certified Ethical Hacker atau CEH, 90% waktu digunakan untuk mengumpulkan informasi dan 10% sisa waktunya digunakan untuk melakukan percobaan menguasai sistem server atau router. Footprinting dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada inner footprinting, yang kedua ada outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita telah berada dalam jaringan komputer target. Dalam artian, kita telah berada di dalam gedung dan menggunakan fasilitas internet gratis dari target. Sedangkan outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita tidak berada dalam jaringan komputer target, atau kita berada jauh dari komputer target. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan 3 perintah. Yang pertama, perintah whois, yang kedua, perintah Dimitri, yang ketiga, perintah TCP traceroute. Seperti biasa, untuk melakukan percobaan, kita buka dulu Kali Linux-nya. Kemudian, buka terminal emulatornya dan masuk ke dalam root. Setelah itu, kita akan mencoba memanggil perintah yang pertama, yaitu perintah whois. Kita ketikkan dulu whois. Nah, whois ini adalah prosedur untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah domain. Informasi-informasi tersebut dapat berupa pemilik domain, alamat, nomor telepon, alamat email, kapan domain didaftarkan, serta kapan domain akan expired. Kemudian ketika kita mengetikkan whois, di sini kita dapat melihat perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan informasi dari domain. Jadi ini merupakan panduan dari penggunaan whois. Penggunaan whois sendiri simple, yaitu dengan mengetikkan whois, diikuti dengan URL website atau domain yang ingin kita cari tahu informasinya. Di sini saya menggunakan domain URL sebagai contoh. Pada kasus domain URL ini, kita dapat melihat domain ID serta domain name dari uir.ac.id, serta kapan domain ini didaftarkan. Untuk uir.ac.id, domain ini didaftarkan pada tanggal 2 bulan 11 tahun 2009 dan terakhir kali diperbarui tanggal 4 bulan 11 tahun 2020 serta akan expired pada tanggal 5 bulan 11 tahun 2022. Di bawahnya terdapat informasi sponsoring register untuk organisasinya atas nama Digital Registra, URL website,
alamat, kota, kode pos, nomor telepon, email, dan lain-lain. Whois ini sendiri memiliki kegunaan lain selain untuk mendapatkan informasi suatu domain. Antara lain untuk mendukung keamanan dan kestabilan dari internet dengan menyediakan informasi kontak yang bisa dihubungi yang berhubungan dengan jaringan, ISP, dan pemilik domain. Whois juga berguna untuk mendapatkan informasi ketersediaan domain. Sehingga jika domain tersedia dalam artian belum diregistrasi oleh orang lain, kita bisa melakukan registrasi atas nama domain tersebut. Selain itu, Whois juga mempermudah penegakan hukum dalam investigasi pelanggaran hukum dalam suatu negara, seperti terorisme, pornografi, perdagangan organ, dan ilegal konten. Whois memfasilitasi pencarian data untuk hak cipta dan merek dagang, serta memberikan kontribusi pada kepercayaan pengunjung ketika mengunjungi suatu situs, seperti situs toko online atau e-commerce, lembaga sosial, atau perusahaan yang menawarkan produk jasa. Dan masih banyak lagi kegunaan dari Whois. Untuk perintah selanjutnya yaitu Dimitri. Dimitri sendiri merupakan singkatan dari Deep Magic Information Gathering Tools. Kita coba dulu untuk memanggil Dimitri. Sama seperti Whois, Dimitri juga memiliki panduan penggunaan dari perintah-perintah yang membantu untuk mengumpulkan informasi. Dimitri ini merupakan sebuah tool yang terdapat pada Kali Linux untuk dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai sebuah domain. Dimitri ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi seperti Whois website atau domain dan IP, mengambil informasi dari Netcraft. Netcraft ini adalah sebuah penyedia layanan proteksi gangguan cybercrime di berbagai industri. Kemudian Dimitri juga melakukan pencarian subdomain dari website yang digunakan sebagai target, mengumpulkan alamat email domain, dan melakukan scanning daftar port yang bersifat terbuka. Untuk contoh fungsi perintahnya, di sini ada O. O ini untuk menyimpan hasil scanner. Kemudian I untuk pencarian Whois pada alamat IP dari sebuah host. W untuk pencarian Whois pada nama domain dari sebuah host. N mengambil informasi dari Netcraft. S mencari penelusuran subdomain. E mencari penelusuran email, dan lain-lain. Cara menggunakan Dimitri untuk mengumpulkan informasi sama dengan Whois, yaitu dengan mengetikkan perintah Dimitri diikuti dengan domain. Di sini dapat kita lihat informasi host IP, kemudian hostname. Seperti yang kita lihat, Dimitri melakukan pencarian subdomain dari website yang kita gunakan sebagai target. Dapat kita lihat hasil dari pencarian subdomainnya sebanyak 41 possible subdomain dari host uir.ac.id. Kemudian, hasil scanning daftar port menunjukkan sebanyak 80 port bersifat terbuka atau open. Yang terakhir adalah perintah TCP traceroute. TCP traceroute ini merupakan alat diagnostik jaringan yang digunakan secara real-time untuk melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP dari sumber ke tujuan. Juga melaporkan alamat IP dari semua router yang tersambung
TCP traceroute juga akan mencatat waktu yang diambil dalam suatu hops yang terjadi selama proses routing ke tujuan. Cara memanggil perintah TCP traceroute sama halnya dengan memanggil whois dan juga Dimitri, yaitu dengan mengetikkan perintah, kemudian diikuti dengan domain. Pada domain UIR terdapat 2 IP dari semua router yang tersambung dengan 30 hops maksimal dan 60 byte paket. Serta terdapat informasi catatan waktu yang diambil dalam suatu hops yang terjadi selama proses routing ke tujuan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang whois, Dimitri, dan juga TCP traceroute. Masih banyak yang dapat kita pelajari mengenai footprinting. Teman-teman bisa mencari referensi melalui internet karena saat ini internet itu sangat tidak terbatas dan informasi bisa sangat mudah kita dapatkan. Cukup sekian praktikum pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.